Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Uma Daily. Hari ini kita read aloud buku lagi yuk. Kali ini kita mau read aloud lagi buku Nabiku Idolaku. Kita read aloud semuanya ya. Totalnya ada 25 buku. Tapi kali ini kita nggak ngurut ya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tapi berdasarkan buku yang kita pegang aja. Nah, seperti buku pertama ini adalah kisahnya Nabi Yunus. Coba ya, kita baca sama-sama kisah Nabi Yunus. Sekitar setahun yang lalu, Umara pernah read buku yang sama ya. Kita perbarui lagi koleksi video di YouTube-nya. Nah, kita mulai dengan Nabi Yunus. Ini bukunya udah lebih jelek ya daripada yang sebelumnya karena usianya udah lebih dari setahun nih Ara punya buku ini. Coba ya kita baca sama-sama. Kisah Nabi Yunus alaihi salam. Ini adalah penerbitnya dari Pelangi Mizan. Ini adalah seri Nabiku Idolaku, jadi bukunya Mizan ini banyak ya. Selain yang Nabiku Idolaku ada juga judul-judul yang lainnya. Oke, di sini penulisnya ada Kak Ana sama Kak Wahyu, ilustratornya ada Kak Faza. Untuk di halaman pertama nggak langsung ceritanya ya, nanti ceritanya ada di halaman yang kedua. Nah, buku ini tuh ceritanya sangat-sangat singkat sekali karena sesuai judulnya ini untuk balita. Kita baca yuk. Di negeri Ninawa, Nabi Yunus berada, menunaikan amanah, menyebar kebaikan. Namun, hanya beberapa orang yang percaya, meski bertahun-tahun lamanya. Nabi Yunus pun akhirnya meninggalkan negeri itu. Nabi Yunusnya meninggalkan negeri Ninawa. Dengan kapal, beliau mengarungi lautan. Di perjalanan, kapal itu dihantam badai. Nah, di perjalanan ternyata kapalnya Nabi Yunus dihantam badai. Teman-teman, rupanya harus ada yang keluar dari kapal. Nah, katanya, aneh, diundi berulang-ulang nama Nabi Yunus selalu disebutkan. Nama Nabi Yunus terus yang keluar. Nabi Yunus tersadar, semua itu karena beliau meninggalkan amanah juga kaumnya. Dengan ikhlas, melompatlah dirinya ke dalam lautan. Beliau ditelan paus. Dengan ikhlas, melompatlah dirinya ke dalam lautan. Beliau ditelan paus. Di dalam paus, Nabi Yunus berdoa dan memohon ampunan sepanjang waktu. Hingga tiba atas izin Allah, tubuhnya keluar dari paus. Terdamparlah dirinya di tepi pantai. Nabi Yunus pun kembali ke Ninawa. Nah, sekian. Jadi begitu ceritanya, singkat sekali karena ini untuk balita. Dan Nabi Yunus ini adalah salah satu yang paling Ara suka, yang paling sering dibaca sampai berkali-kali. Oke, next kita ke buku selanjutnya. Ada Nabi apa lagi ya? Di sini ada Nabi Sulaiman. Coba kita baca ya yang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini dipinggirin dulu. Nah, ini kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya raya, juga bijaksana. Mampu menundukkan jin dan dapat mengendalikan angin. Memahami bahasa hewan. Burung-burung menaungi saat sang nabi di bawah terik matahari. Semut-semut juga dilindungi Nabi Sulaiman dari bala tentaranya yang hendak melewati semutnya ya.
dilindungi katanya. Suatu hari tersiar kabar, ada negeri yang menyembah matahari. Negeri Saba namanya, Ratu Balkis yang bertahta di sana. Melalui sepucuk surat, sang nabi mengingatkan agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia datang ke istana Nabi Sulaiman setelah percaya betapa Allah Maha Agung. Ratu Balkis pun berikrar dirinya hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, gitu ya untuk cerita Nabi Sulaiman. Begitu adik-adik, teman-teman. Nah, ini juga salah satu kesukaannya Ara. Sebenarnya buku yang favorit anak-anak itu tergantung minatnya juga ya. Kalau si anak biasanya minatnya ke hewan, maka dia akan cenderung tertarik sama buku-buku yang ada gambar-gambar hewannya. Kalau yang tertariknya sama mobil atau kendaraan, nanti supaya menarik minat si kecil, Bunda pilihkan buku-buku berarti yang terdapat kendaraan-kendaraan, mobil, kereta, seperti itu. Oke, kita lanjut ke buku selanjutnya. Nah, ini adalah buku Nabi Ishak alaihi salam. Penulisnya ada Kak Abdul Rahman dan ilustratornya ada Kak Joy Subarja. Kita baca sama-sama ya. Kisah Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak pembawa kabar gembira, sang pelopor perdamaian. Beliau mengajarkan persaudaraan antara manusia. Ramah tamah kepada umatnya. Nabi Ishak tak pernah bermusuhan. Bahkan tidak pernah merusak tanaman. Masya Allah ya. Walau disakiti dan dimusuhi, Nabi Ishak tak pernah sakit hati. Umatnya pun kagum akan kesabarannya. Hingga banyak dari umatnya meyakini dan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah yang disampaikan Nabi Ishak. Selesai, ini bukunya kotor ya. Selanjutnya ada buku Nabi Lut. Kisah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut banyak belajar tentang petunjuk Allah dari pamannya, yaitu Nabi Ibrahim. Dari pamannya Nabi Ibrahim ya. Hingga tiba saat bagi keduanya berpisah. Nabi Lut melakukan perjalanan menuju timur. Tibalah beliau di kota Sodom. Nabi Lut melihat penduduk di sana banyak yang melakukan perbuatan tidak baik. Beliau pun menetap di sana untuk menyampaikan kebaikan. Namun banyak yang menentang dan mencelakainya. Bahkan istrinya pun turut mencelakai Nabi Lut. Nabi Lut berjuang dan berdoa. Hingga tiba Allah mengutus para malaikat untuk menyelamatkannya. Pun memusnahkan negeri Sodom dengan bencana. Selesai. Jadi begitu ya kisah Nabi Lut alaihi salam. Selanjutnya kisah Nabi Isa alaihi salam.
Inilah kisah Nabi Isa. Beliau dikaruniai mujizat-mujizat. Saat masih bayi telah dianugerahi kemampuan berbicara, menghidupkan burung bulbul dari tanah liat atas seizin Allah. Kitab Injil diturunkan kepadanya. Beliau berdoa kepada Allah untuk memulihkan orang yang buta hingga dapat melihat. Juga menyembuhkan orang yang berpenyakit kulit. Nabi Isa memohon pertolongan Allah untuk meyakinkan pengikutnya. Allah pun mengabulkan dengan menurunkan hidangan dari langit. Kisah Nabi Isa menjadi pelajaran agar manusia senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Jadi totalnya dari setiap buku ini ada 20 halaman ya. Bahannya tebal dan bagus. Ini katanya kalau misalkan kita cuci pun pakai sunlight, ini tahan banting loh bun. Ini tuh bahannya anti badai banget. Tapi kalau untuk Umar sendiri belum pernah nyoba ya mencuci buku ini pakai sabun. Cuma kadang memang ada noda yang agak nempel gitu, jadi sulit dibersihkan kalau cuma dielap ya. Karena kan kalau anak-anak biasanya mainin buku itu sambil megang makanan, kadang makanannya jatuh nih ke atas bukunya, jadinya bernoda. Itu bisa ya bun dicuci atau dielap pakai lap basah, katanya sih aman. Bahannya nggak mudah rusak, nggak akan merusak si material boardbooknya ini. Kita lanjutin yuk. Kali ini bukunya tentang kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Suatu ketika, Raja Negeri Sam yang telah lanjut usia mengundang orang-orang bijaksana. Dia hendak mencari pengganti dirinya dengan syarat yang sangat berat. Tidak boleh marah dan harus beribadah sepanjang hayat. Tak ada seorang pun yang sanggup, kecuali pemuda bernama Bashar, putranya Nabi Ayub. Diangkatlah beliau menjadi raja dan digelari nama Zulkifli, yang berarti sanggup. Siang hari, Raja Zulkifli melayani rakyatnya sambil berpuasa. Malam hari, sang raja memperbanyak syahadat dan sedikit istirahat. Raja tak pernah mengeluh meski setiap hari datang orang mengadu kepadanya. Hingga suatu malam, sang raja sedang istirahat. Seorang laki-laki datang bertamu, berlaku tidak sopan, menghina, dan mencela raja. Nabi Zulkifli menghadapinya dengan sabar. Beliau telah diberitahu Allah, tamu itu menggodanya agar beliau marah. Karena tidak berhasil, tamu itu pun pergi dengan penuh kecewa. Selesai. Nah, ini ujungnya juga tumpul ya, jadi nggak akan mudah membahayakan si kecil saat baca buku ini. Insya Allah ini kalau dari material sangat recommended, dari isi cerita juga bagus, mengenalkan para nabi kepada anak-anak ya, sehingga anak-anak bisa menjadikan nabinya sebagai idolanya. Jadi idolanya anak-anak bukan tokoh-tokoh lain, tapi para nabi dan rasul sendiri. Oke, selanjutnya kita lanjut ke buku berikutnya. Ini ada nabi apa ya?
Oh, ini ada Nabi Zakaria alaihi salam. Inilah kisah Nabi Zakaria. Sangat sabar dan tabah. Dialah Nabi Zakaria. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Kisah yang begitu mengharukan. Nabi Zakaria sudah lanjut usia, tapi Allah terus menguji beliau. Nabi Zakaria dan Bunda Isya ingin mempunyai seorang putra. Lalu Nabi Zakaria berdoa dan Allah mengabulkannya. Nabi Zakaria dan Bunda Isya dikaruniai Nabi Yahya. Kelak bayi laki-laki itu menjadi penerus sang nabi, berdakwah dan menyebarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muter-muter ya. Sungguh kasih sayang Allah tak terhingga bagi orang-orang yang bertakwa. Selesai. Singkat ya, tapi cukup kalau untuk anak-anak. Selanjutnya ini kisah Nabi Yahya alaihi salam ya, putranya Nabi Zakaria tadi kan. Oke, kita baca sama-sama. Kisah Nabi Yahya alaihi salam. Tersebutlah putra kesayangan Nabi Zakaria. Namanya Yahya. Sejak kecil memiliki sifat pengasih, penyayang, dan penuh hikmah. Beliau senang membaca dan mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luhur budi pekertinya. Beliau pun mengisi waktu sebaik-baiknya. Nabi Yahya sangat menyayangi binatang. Iblis pun tak mampu menggodanya. Nabi Yahya salah seorang nabi bagi Bani Israel dan Palestina. Nabi Yahya senantiasa menyerukan kebenaran hingga akhir hayatnya. Selesai. Kita lanjutin lagi ya. Kali ini bukunya tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam. Ini penulisnya Kak Risma Dewi dan ilustratornya Kak Fajar. Kisah Nabi Ayub alaihi salam. Tersebutlah kisah seorang nabi yang luar biasa. Nabi Ayub namanya. Nabi yang kaya raya, nabi kaya raya dan rendah hati. Selalu bersyukur dan ibadah tiada henti. Manusia-manusia kagum kepada sang nabi. Para malaikat pun berdoa untuknya setiap hari.